Welcome to the feast, fam. This is the happiest place on earth. Can you tap someone beside you or hug them and say, "You are love. You are love. And you are love." Wow, hari ini hari yang bahagia banget. Udah capek-capek bisa datang ke feast tuh bahagia banget rasanya ya. Karena di sini kita ketemu komunitas kita ketemu keluarga kita. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? Boleh angkat tangannya. Hello, brothers, sisters. Welcome home. This is your home and this is your family. Saya harap kalian gak cuman enjoy feast-nya, tapi juga enjoy kekeluargaan yang ada di tempat ini. Amin? Amin. Okay, so today, hari ini kita ada topik yang baru lagi. Dan series kita bulan ini berjudul Plenty. Everybody say plenty. Plenty. Dan talk hari ini kita akan berbicara tentang trust His generosity. Okay, but before we start, let us pray our favorite prayer. Stretch your hand if you may, everyone, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Come on. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Now proclaim, today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Sing it to the world, fans. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Ayat kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, trust His generosity. Untuk berbicara tentang topik ini, saya mau cerita sedikit Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. For those who doesn't know, saya mempraktekkan vegetarian. Jadi I've not eating any animal products for around 5 years I think. Dan ini semua karena kesehatan. Saya ingin supaya kadar metabolik saya itu baik gitu ya. Dan kejadian ini terjadi pada saat saya menghadiri pesta pernikahan salah satu teman baik saya. Dan pesta pernikahannya itu di luar kota. Nah ini dikasih ambience supaya dapat kebayang ya. Nah Ibu Bapak sendiri tahu ya kalau misalnya di pesta pernikahan itu yang menarik gak cuma mempelainya. Setuju? Yang menarik slide selanjutnya, yang menarik itu adalah pondokannya. Setuju ya? Ada kambing guling, ada pempek gitu ya. Udah pada lapar? Udah. Ada soto ayam gitu ya. Ada es krim, ada dessert gitu. Nah Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya saya ini sebagai vegetarian, saya biasanya nggak pernah ke area pondokan. Karena rata-rata saya nggak bisa makan. Jadi kalau namanya ke acara pernikahan, saya langsung ke area prasmanan. Nah ini prasmanannya. Waduh ada yang kepotong dikit tuh ya. Jadi kalau prasmanan kan tahu sendiri ya, itu makanannya itu berjejer satu persatu. Dan biasanya kalau kita datang ke area prasmanan itu kita ambil piring dulu, lalu ambil sendoknya. Lalu mulai jalan satu persatu ke makanannya. Kalau suka kamu ambil, kalau kamu gak suka kamu gak ambil gitu ya. Nah karena saya udah tahu saya gak bakalan makan daging, saya cuma ngincer satu. Ini gak kelihatan, tapi sebenarnya di situ ada brokoli cah pakai jamur shiitake.
Cuman itu yang bisa saya makan saat itu. Jadi saya ngambil piringnya, saya ngambil sendok garpu, lalu saya ngantri seperti sebagaimana pengunjung pernikahan yang baik gitu kayaknya. Nah disinilah terjadi, ternyata ada perbedaan budaya di area itu. Kalau kita biasanya ngantri, tapi ternyata di tempat ini tuh enggak. Jadi saya nungguin tuh orang di depan saya, dia ngambil ayam, saya nggak ambil. Dia ngambil sapi, saya nggak ambil. Dia ngambil seafood, saya nggak ngambil. Nyampe di bagian sayur nih, saya udah bentar lagi gue mau ngambil nih. Tiba-tiba di belakang saya, mohon maaf ya, ada oma bawa cucunya, gandeng, entah kenapa dia pura-pura nggak lihat atau beneran nggak lihat saya gitu ceritanya. Nyo, nek kalau masih anak kecil itu makan sayur harus banyak nyo. Dia ambil dengan excitednya itu makanan, semua brokoli dan jamur shiitake-nya. Nyo, makan sayur yang banyak yo. Terus saya nyampe di tempat itu, udah nggak ada lagi. Habis. Dan yang tersisa tahu ibu bapak apa? Acar timun. Dalam hati itu saya, gitu kan. Oma, Mbok Yot yang lain tuh yo. Kalian kan masih bisa makan yang lain. Saya cuma tinggal bisa makan brokoli ini doang. Terus pas mau ngambil, habis lagi gitu kan. Dan beneran saat itu akhirnya saya cuma makan acar timun sama kerupuk saat itu. Dan di situ saya berpikir, tahu gitu gue gak usah ngantri. Gue ambil aja. Biar gue dapat makan gitu kan ya. Pasti kita mikirnya gitu. Lu sih ngapain lu ngantri-ngantri. Ambil aja harusnya gitu. Nah ibu bapak kenapa saya pakai cerita ini untuk talk kita. Untuk mengawali talk kita malam hari ini. Statement selanjutnya yang mau saya sampaikan. Boleh slide? Because we know we live in God's created world. And God create abundance. Ada kelimpahan yang Tuhan ciptakan buat kita. But sometimes kadang-kadang scarcity happens. Ada kelangkaan. Ya kayak kondisi kayak tadi ya. It cannot be helped. Memang saya yang memutuskan gak makan daging sebenarnya. Si oma kan gak tahu sebenarnya saya itu gak makan daging. Pikirannya mungkin, nih anak kecil maunya mungkin sapi aja lah, gak makan brokoli. Makanya dia ngambilin buat cucunya gitu. Tapi itu kan saya jadi sebel gitu kan ya. Dan kelangkaan ini membuat saya jadi berpikir, ada yang namanya scarcity thinking. Kita berpikir bahwa daripada gua gak dapat, mendingan gua ambil semua. Ini adalah satu contoh kecil yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup saya maupun hidup saudara sekalian. Mungkin di tempat kerjamu ada kau yang bekerja keras tapi someone took credit on you. Kau lakukan sesuatu tapi yang dapat nama baiknya orang lain. Oh, ada yang yes, ya bener Fran, iya. And then you feel that, tahu gitu gua aja yang ngomong daripada gua biarin dia. But today we want to learn bahwa kita mau bergantung sama pribadi yang menciptakan dunia ini tuh penuh dengan kelimpahan. And the source will never run out. And that's the only person is Jesus. Even though the scarcity happens, even though we have the scarcity mind in our thoughts, kita tahu bahwa ketika kita bergantung dengan pribadi ini, percaya dengan pribadi ini, we will live in abundance. Amen. Okay, so but before we continue our talk today, raise your heart. Let's come to the presence of the Lord. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Bapa bahwa Engkau sebenarnya telah menciptakan kelimpahan untuk kami. Kami tahu bahwa di sekitar kami banyak sekali kelangkaan. There's scarcity happens in our life. That we might think that we want to gather it all just to ourselves and not thinking of others. But today, Father, we want to declare bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang percaya bahwa Engkau senantiasa memiliki sumber kelimpahan yang gak akan pernah habis. Dan malam hari ini kami juga mau berserah kepada Engkau. Kami mau percaya on your generosity, Lord. So we may continue to live in abundance. Dan biarlah Bapa kami semakin mendengarkan dan fokus Bapa dengan semua firman-Mu yang senantiasa akan mengubahkan hidup kami. Dan biarlah kami semua boleh Kau ubahkan
untuk boleh semakin serupa dengan Engkau. In Jesus name, amen. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Come on, sing it everyone. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And without further ado, let us welcome our preacher for today, Brother Julio. Oke. Bapak Ibu silakan duduk. Wow. Boleh sekali lagi kasih aplaus yang meriah untuk Fran. Jadi firman kita hari ini itu diambil dari Lukas 5. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai, sebentar saya buka dulu. So, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, jadi firman kita hari ini background story-nya kayak gini. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi diikutin sama banyak orang. Jadi Tuhan Yesus diikutin sama banyak orang sampai dia agak terdesak. Jadi dia agak terdesak, dia ke satu pantai gitu. Nah di satu pantai itu terus dia lihat ada 2 kapal yang lagi baru aja bersandar. Kapal itu punya siapa? Ada yang tahu? Kapal itu salah satunya punya Petrus. Kapalnya salah satunya punya Petrus. Nah itu pagi-pagi, jadi pagi-pagi. Jadi kalau kita bayangin Petrus habis ngapain Bapak Ibu? Petrus habis kerja semalaman, berusaha menangkap ikan. Dan kalau kita baca cerita Lukas 5 ini, kita tahu bahwa Petrus bilang apa? Bahwa semalaman kami bekerja keras, tapi nggak dapat ikan sedikit pun. Nah saya mau Bapak Ibu bayangin, kalau Anda di dalam posisi Petrus, hari itu udah kerja semalaman. Jadi bayangin ya, udah kerja semalaman. Beribet jadinya deh. Kerja semalam-malaman gak dapat hasil. Kira-kira perasaannya lelah gak Bapak Ibu? Lelah. Jadi waktu mereka nyampe ke pantai, itu dia lagi nurunin net. Terus dia tuh lelah banget, mereka capek. Udah seharian, semalaman kok gak dapat hasil. Dan begitu semalaman gak dapat hasil, Yesus kalau kita baca di Lukas 5 ini ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Jadi dia naik ke perahu itu, perahunya Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah bayangin, jadi Petrus lagi bersihin jala, tiba-tiba Yesus naik ke perahunya dia, terus Yesus bilang, tolong dayung sedikit, jauhan sedikit. Dalam arti Yesus lagi bilang Petrus ikut di kapal dong, benar gak? Kalau Petrus gak naik ke kapal, dia gak bisa dayung kapalnya, benar ya? Jadi kalau saya lagi bayangin itu jadi Petrus, udah gue semalaman gak dapet hasil. Tiba-tiba dari 2 kapal ini, kok Yesus naiknya kapal gua gitu loh. Ya, udah begitu naik, tanda kutip ngerepotin dikit lagi, ya kan? Nyuruh dayung ke tengah. Dan kalau kita baca, abis itu Yesus ngapain teman-teman? Yesus ngajar. Jadi Anda bayangin, Petrus duduk di kapal itu, aduh 3 jam kira-kira nih nungguin Yesus ngajar. Jadi bayangin dia udah capek, dia gak dapat hasil, terus dia mesti nungguin Yesus ngajar. Jadi Yesus ngajar dan begitu Yesus kelar ngajar, ini sebenarnya cerita ini kita udah sering baca. Habis Yesus kelar ngajar, Yesus bilang apa? Yesus bilang, Petrus, Simon, waktu itu namanya belum Petrus, namanya masih Simon. Simon, yuk kita bertolak ke laut lebih dalam. Kita bertolak ke laut lebih dalam, tebarkan jalannya, kamu akan dapat ikan. Situasi ini sebenarnya lucu. Kenapa? Karena kita tahu dari dulu, kalau kita nelayan itu, nangkap ikan di waktu apa Bapak Ibu? Di waktu malam-malam. Jadi ini ada satu orang nyuruh nelayan profesional nangkep ikan pagi-pagi. Anda ngikutin? Jadi Petrus ini, Simon ini nelayan profesional. Dia tiap hari kerjanya apa? Tiap hari kerjanya berlayar nangkep ikan. Jadi dia tuh udah tahu. Dia udah tahu angin begini arahnya ke sini. Ikan yang banyak tuh di mana. Benar gak? Ya, jadi Anda bayangin
bayangin misalnya tadi Fran adalah dokter. Ya, dokter dan masih single ya. Teman-teman yang masih single, perempuan-perempuan yang masih single ya. Wah, langsung ada yang angkat tangan Fran. Mari kita doakan Fran ya. Fran, bayangin, Fran seorang dokter. Dia tuh kuliah bertahun-tahun. Dia tuh profesional gitu ya. Bayangin ada satu orang ngajarin si Fran. Fran, nih harusnya lu kasih obatnya ini. Menurut teman-teman apa perasaan si Fran? Saya yakin hari itu Simon dalam hatinya dia bilang, ini tuh pagi-pagi. Namanya nangkep ikan tuh malam-malam. Kok lu pagi-pagi nyuruh gua. Udah gua semalaman gak tidur, gak dapat ikan. Terus disuruh lagi tanda kutip melakukan hal yang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nyuruh nih siapa Bapak Ibu? Yang nyuruh nih tukang kayu. Halo? Tukang kayu ngajarin nelayan gimana caranya nangkap ikan pagi-pagi setelah nelayannya semalaman gak dapat ikan. Could you imagine? Kalau saya jadi Petrus, kalau saya jadi Simon, gak apa-apa, tenang. Saya tidak akan terjatuh. Kalaupun terjatuh Tuhan akan benjol lah. Kan jadi lupa ya, tadi ngomong apa ya? Kalau saya jadi Simon, saya bilang gila. Kok bisa-bisanya lu tukang kayu ngajarin gua nangkep ikan. Setelah gua semalaman gak dapet ikan. Tapi kita baca. Apa yang Simon katakan? Simon tadi ayatnya sebenarnya sudah dibaca sama Fran. Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia lagi kasih tahu Yesus, coy. Gue gak santai-santai. Sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Halo? Saya percaya perjalanan receiving God's generosity itu tidak berdiri sendiri. Perjalanan menerima kemurahan hati Tuhan selalu dibarengin sama perjalanan langkah iman. Selalu dibarengin sama perjalanan langkah iman. Hari itu Simon lagi bilang sama kita semua bahwa dengan iman aku melangkah. Walaupun kalau secara logika, gua nih profesional, sudah semalaman gak dapat, tapi hari ini aku mau melangkah di dalam iman. Dan karena Simon melangkah dalam iman, kalau kita baca, setelah mereka menebarkan jala dan mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi jalanya bahkan tidak cukup sampai akhirnya koyak. Nah, jadi hari ini kita punya 3 message. Hari ini ada 3 message yang kita mau belajar, kita mau diskusi bareng-bareng. Ya, message yang pertama adalah next. You have more than enough. Bapak Ibu, teman-teman semua, you have more than enough. Boleh tepuk kanan kirinya, bilang you have more than enough. Serius. Boleh nengok ke kanan dan kirinya. Nengok beneran ke sebelahnya. Nengok ke sebelahnya. Serius. Nengok ke sebelahnya. Tatap mata dia dalam-dalam. Tatap mata dia dalam-dalam. Serius, I mean it. Ngomong sama dia. You have more than enough. You have more than enough. Series kita yang baru, itu judulnya apa? Seriesnya tadi dengan bahasa Inggris yang bagus banget, Fran. Aduh, kalau gue tuh ngomongnya plenty, ya. Kalau Fran bilangnya plenty, asik. Ya, gimana tadi? Plenty, ya. Sebagai orang Cibubur yang baik, ya, kita plenty. Plenty, waktu saya cari, plenty itu artinya apa? Kita pikir, selama ini saya pikir plenty itu artinya banyak. Betul ya? Plenty artinya banyak. Waktu kalau teman-teman googling, plenty itu artinya bukan banyak loh.
Plenty itu artinya lebih dari cukup. Jadi plenty itu artinya lebih dari yang kita butuhkan. Saya ulang sekali lagi supaya teman-teman benar-benar nyerap. Plenty itu bukan banyak. Waktu series ini dibikin, series ini mau ngajarin kita bukan tentang kita menerima banyak, tapi plenty itu lebih dari yang kita butuhkan. Jadi Yesus itu Tuhan itu sediain lebih dari yang kita butuhkan. Nah, kalau kita ngomongin lebih dari yang kita butuhkan, konsekuensi logisnya ada 2. Yang pertama, berarti kita gak perlu khawatir. Benar gak? Karena because there is plenty. Ada lebih dari yang kita semua butuhkan. Artinya konsekuensi logisnya adalah kita tidak perlu khawatir. Saya gak tahu kalau hari ini teman-teman datang ke sini. Tadi kita waktu jam 3 ya, teman-teman tim itu berkumpul doa. Kita berdoa buat teman-teman semua yang datang ke sini. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu lagi hadapi. Apa pergumulan yang Anda hadapi waktu Anda datang ke sini? Kekhawatiran apa yang lagi melanda hati Anda? Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada satu message yang teman-teman bawa pulang hari ini adalah you don't need to worry. Because there is plenty, lebih dari cukup. Konsekuensi logis dari kita percaya bahwa lebih dari cukup, maka satu, kita gak perlu khawatir. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa there is plenty, ada lebih dari cukup, dan berarti we need to give to others. Benar gak? Karena apa yang kita punya, we have more than enough. Konsekuensi logisnya 2. 1, saya gak perlu khawatir. 2, saya perlu selalu memberikan apa yang jadi bagian saya, jadi bagiannya orang lain juga. Karena mungkin kita nih bagian dari rencana plenty-nya Tuhan buat dia. Halo? Dan waktu kita ngomongin you have more than enough, itu bukan cuma ngomongin material blessings. Bukan cuma ngomongin tentang berkat, uang, life blessings, bukan. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini lagi pengen nanjak karirnya. Mau masuk ke karir yang baru. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini merasa punya Tuhan panggil sesuatu untuk sesuatu calling yang baru. Tapi teman-teman merasa kayaknya kok gue gak cukup, kayaknya gue gak layak. Remember, you have more than enough. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini, saya tuh selama ini pengen nyoba bisnis. Gua tuh udah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun jadi karyawan, sekarang pengen nyoba bisnis. Tapi gak pernah punya keberanian yang cukup. Remember, you have more than enough. Karena you have more than enough, hari ini kita gak ngomongin cuma tentang uang, tapi ngomongin tentang kemampuan, ngomongin tentang kasih dari Tuhan, ngomongin tentang jaminan dari Tuhan. You have more than enough. Kalau kita baca terus, begitu dapat ikannya banyak. Apa yang Petrus ngomong sama Yesus? Simon ngomong kayak gini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu tuh artinya banyak banget ikan, jalannya sampai koyak gitu ya. Diangkat ke kapal, kapalnya hampir tenggelam. Lalu Simon Petrus ngomong gini, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Jadi waktu Petrus lihat bahwa wow, ini nih gak main-main nih. Yang di kapal ini bukan orang main-main. Apa yang dia ngomong? Dia bilang pergi dari gua. Because I'm a sinner. Saya orang berdosa. Mungkin ada di antara kita kayak gitu juga. Waktu Tuhan kasih panggilan, ayo Julio melayani ini. Ayo Rudi, yuk mulai pelayanan ini. Yuk mulai ambil bagian di sini. Atau apapun yang jernih baru yang Tuhan mau lakukan. Yang Anda mau lakukan. Yang Anda rasa Tuhan panggil. Tapi terus kita bilang, Tuhan gue tuh gak layak. Gue tuh orang berdosa. Habis itu kita dengar Yesus ngomong apa? Apa jawaban Yesus?
Yesus bilang, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Jadi Yesus ngomong, Yesus lagi ngomong sama Petrus, you have more than enough. Teman-teman pernah merenung gak, mikir gak? Kenapa ya kok Tuhan Yesus ngambil murid-murid itu penjala ikan? Kenapa gak tukang besi? Kenapa gak tukang batu? Kenapa penjala ikan? Kenapa nelayan yang diambil? Kenapa? Because he has more than enough. Ngikutin gak? Kayaknya belum ya. Kenapa? Kenapa yang dipanggil itu penjala ikan? Karena seumur hidupnya dia itu selalu setiap hari kerjanya adalah mencari ke sebuah tempat untuk mengambil jiwa, tanda kutip jiwa baru, ya kan? Cuman ini ikan, penjala ikan. Jadi ngikutin gak? Jadi waktu Petrus bilang, pergi dariku, aku orang berdosa. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, mulai dari sekarang kamu tidak lagi menjala ikan. Mulai sekarang kamu menjala manusia, kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena waktu Yesus cari murid, dia ngikutin gak? Dia cari orang yang seumur hidupnya memang kerjanya adalah nyari jiwa baru. You have more than enough. Jadi kalau hari ini Tuhan panggil saudara-saudara, teman-teman, bapak ibu untuk melakukan sesuatu. Memanggil Anda untuk journey yang baru, calling yang baru. Sesuatu yang kayaknya di luar pikiran kita. Percayalah, kenapa Tuhan pilih kamu? Because you have more than enough. Boleh sekali lagi nengok ke kanan kirinya. Kali ini serius, jangan ketawa. Ngomong sama dia. Benar-benar ngomong, tatap matanya. You have more than enough. Kamu punya lebih dari cukup. Itu yang pertama. You have more than enough. Yang kedua. Next. Nah, tapi ingat baik-baik. Walaupun you have more than enough, you own nothing. Nah, bahasa Indonesia itu agak terbatas. Kenapa? Bahasa Indonesia itu bilangnya kan punya ya. Punya di dalam bahasa Indonesia tadi, you have more than enough tuh kamu punya lebih dari yang kamu butuhkan. You own itu apa kalau di bahasa Indonesia? Punya juga masalahnya gitu ya. Nah, jadi kenapa kita pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris ini menggambarkan you have more than enough, but remember, it's not your own. Bukan it's not your own. You own nothing. Ikutin gak nih? Jadi kalau kita baca, kan Simon Petrus bilang gini kan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang Simon Petrus lakukan waktu jalannya koyak? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Dia ngapain? Dia panggil temannya, betul nggak? Kalau saya jadi Petrus, ini kalau Julio nih, makanya Julio nggak jadi Petrus ya. Tapi kalau Julio jadi Simon, hari itu jala mulai koyak, balik dulu ke pantai. Udah taruh, ambil lagi dong. Iya dong. Halo? Ambil lagi, mulai koyak lagi, bawa lagi ke pantai, kumpulin, ambil. Kalau bisa keruk semua, udah semalaman gua kerja gak ada hasil, ya kan? Ini buah dari nungguin Yesus ngajar, ya kan? Nungguin Yesus ngajar nih, begitu dapat makan sebanyak-banyaknya, ambil sebanyak-banyaknya. Tapi hari itu Simon ngajarin kita, you own nothing. That's why yang Simon lakukan adalah waktu jalannya koyak, dia panggil temannya. Dia bilang, ayo lu ambil juga lu ke sini. Bawa juga, bawa jala lu.
Dan waktu temennya datang, angkat juga, koyak juga nggak? Koyak mah, koyak. Ingat, seriesnya adalah plenty, lebih dari yang dibutuhkan. Koyak juga, bahkan kapalnya hampir tenggelam. Betul? Bahkan kapalnya hampir tenggelam. Nah, kisah ini menarik banget karena kalau kita baca terus, kisah ini menarik banget. Jadi bayangin ya, mereka itu dapat kapal banyak banget sampai kapalnya udah mau tenggelam. Berarti kan, wah, kalau saya di bayangan saya gini, kaya raya nih, bentar lagi kaya raya ini ya, inilah jalan menuju financial freedom ya. Wah. Tapi kalau kita baca, jangan takut, Yesus bilang, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Wow, ini orang 5 menit yang lalu baru aja kelimpahan material blessings begitu banyak. Lucunya begitu nyampe di pantai, apa yang mereka lakukan? Ditinggal. You own nothing. You have more than enough. But remember, you own nothing. Hari ini Simon lagi ngajarin kita bahwa material blessings itu, waktu dia dapat material blessings itu, dia tidak merasa itu punyanya dia. Benar gak? Ini lucu banget ya gak sih? Wah, dapat ikan banyak, begitu nyampe ke pantai ditinggal. Ditinggal udah. Mau kapalnya, jalanya, termasuk ikannya yang barusan aja mereka tangkap, ditinggal semua. Karena apa? Karena hari itu Petrus bukan lagi penjala ikan. Petrus jadi penjala manusia. You own nothing. Bilang kanan kirinya, next. Remember, don't attach to life's blessings. Attach only to the blessers. You own nothing. Karena life blessings itu bukan punya kita. Betul? Kita nggak perlu attach sama itu. Kita attachnya sama siapa? Kita attachnya sama the blessers. Ya, yang memberikan berkat, sang pemberi berkat. Terakhir, yang pertama apa? You have more than enough. Yang kedua, but you own nothing. Yang ketiga, next. Trust his generosity. Kita pikir, saya baca cerita ini dari kecil, benar gak? Dari kecil kita udah baca cerita ini, bahwa Yesus suruh pergi ke tempat lebih dalam, tebar jala, dapat banyak banget. Kita pikir generosity-nya Tuhan itu adalah si ikan yang banyak itu. Tapi seringkali kita tuh gagal mengenali generosity-nya Tuhan tuh sebenarnya apa. Kalau kita belajar dari cerita ini, generosity-nya Tuhan itu bukan tentang ikan yang banyak tadi. Ikan yang banyak tadi itu hanya untuk membuka pikiran Petrus pada calling yang lebih tinggi. Pada calling yang lebih jauh. Halo? Generosity-nya Tuhan itu sudah terjadi dari ketika Tuhan Yesus naik ke kapalnya Petrus. Terus bilang bertolak sedikit. Did you get it? Generosity-nya Tuhan itu, waktu itu Petrus gak kenalin generosity-nya Tuhan itu. Benar gak? Karena dia lagi sibuk bahwa semalaman gue tuh udah kerja keras gak dapet ikan. Gitu kan. Tapi kalau kita lihat baca sekarang, kita mengenali, kita tahu bahwa actually generosity-nya Tuhan itu justru bukan ketika dapat ikan. Generosity-nya Tuhan itu justru ketika Yesus memilih Petrus, memilih Simon, seorang nelayan yang pada akhirnya jadi bapak gereja. Kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, bagaimana mungkin nelayan bisa jadi bapak gereja? Hello?
Kalau kita benar-benar mengenali kemurahan hati Tuhan, kita tahu bahwa justru kemurahan hati Tuhan bukan ikannya. Justru kemurahan hati Tuhan adalah ketika Yesus pilih Petrus. Yesus panggil kamu, Yesus bilang, mulai sekarang kamu bukan lagi penjala ikan, kamu penjala manusia. That is his generosity. Saya mau tutup dengan satu cerita. Boleh main ya Is? Iswara itu jarinya penuh urapan. Cerita terakhir. Saya punya satu teman yang udah lama gak ketemu. Jadi ini teman zaman dulu, teman dari zaman SMA. Terus terakhir kontek-kontekan. Apa kabar? Tit namanya gitu ya. Apa kabar lu? Wah baik, pokoknya ngobrol. Setelah panjang lebar ngobrol, seperti biasa kalau ada tiba-tiba temen lama yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba negur, tiba-tiba ngajakin ngobrol, mau ngapain? Enggak. Mau minjem duit. Jadi teman saya ini istri panjang lebar ngobrol, terus dia bilang, Jul, boleh nggak? Gue lagi butuh bantuan nih. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik yang baik, kita harus generous dong. Ditanya boleh nggak? Kita jawab apa? Boleh. Pinjam duit. Oke, pinjam duit, minta nomor rekening, transfer. 2 hari kemudian, WhatsApp lagi. Jul, lagi susah banget nih. Mau beli token buat listrik. Transfer nggak? Transfer dong. Kan murah hati, generous, transfer. Habis transfer dia bilang gini, Jul besok-besok kalau mau transfer jangan ke rekening ini, ke Dana aja, nggak kena potongan. Saya bilang sama anak, saya ngakak. By the way teman-teman yang tahu saya, teman-teman LG saya, mereka tahu bahwa saya bisa ngakak itu suatu mujizat. Kalau dulu saya nggak ngakak itu saya marah itu. Kalau dulu saya akan gini, elah nyusahin banget gitu ya. Udah minjem pakai ngatur lagi suruh transfernya ke Dana. Tapi hari itu saya ngakak, saya sama Ana, saya bilang kocak nih orang. Jangan transfer. During these 2 weeks, saya udah kurang lebih mungkin 8 sampai 9 kali transfer ke dia. Sampai minggu lalu, satu rumah kita sakit. Jadi anak saya sakit, istri saya Ana tuh hampir tidak pernah sakit. Ana tuh sangat kuat. Ya, tapi kemarin dia sakit migrain, palanya sakit, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, tidur doang. Mbak mau pulang, ya kan? Lebaran, Mbak pulang, anak sakit, istri sakit. Hari Kamis, saya bawa anak saya yang gede namanya Sean, Sean ada di situ. Ke rumah sakit. Karena kok gak sembuh-sembuh, mesti cek darah. Dokter bilang, ya udah nginep aja deh di rumah sakit, takutnya DBD. Nginep, jadi repot banget. Minggu kemarin tuh repot banget ngurusin bocah-bocah, istri sakit, mesti masuk rumah sakit, ngurusin asuransi. Datang WhatsApp. Jul, boleh gak? Hari itu, saya gak bales dia. Saya gak buka WhatsApp-nya, saya gak bales. Dalam hati gue, kayaknya wajar deh gue gak bales dulu deh. Gue tuh lagi repot banget ngurusin ginian. Masa sih gue mesti ngurusin token listrik lu? Anak gue nih masuk rumah sakit. Hello. Generosity-nya Julio sangat dibatasi sama hatinya Julio, sama kesibukannya Julio, sama kemampuan Julio untuk bersabar. Jauh banget.
Hari itu tiba-tiba saya habis keluar dari rumah sakit, saya balas dia, saya transfer ya. Tapi saya bilang sama anak, gila ya. Mau jadi orang baik, mau jadi orang murah hati itu susah banget loh. Tapi ingat, His generosity beda banget. Generosity-nya Tuhan beda banget sama generosity-nya Julio. Generosity-nya Tuhan tidak dibatasi. Tuhan gak terlalu repot buat ngasih kita. Tuhan gak terlalu repot buat datang manggil kita. Tuhan gak terlalu repot untuk sayang sama kita, untuk kasih, untuk mati, bangkit untuk kita. Bukan receive His generosity, tapi trust His generosity. Ini bukan receive, tapi trust. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita nggak lihat. Kadang-kadang kita tuh perlu percaya bahwa generosity-nya itu lagi terjadi. Kadang-kadang kita tuh perlu percaya bahwa generosity-nya Tuhan itu nggak kayak generosity-nya kita. Tidak dibatasi sama keadaan, tidak dibatasi sama perasaan. He is always being generous to us. Trust His generosity.